Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan materi pelajaran kita di kelas 8 di SMP Mutiara Bangsa. Tetapi hari ini kita memulai pelajaran tidak dalam kelas karena memang keadaan seperti ini. Tapi kita harus tetap semangat dan kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan semua ini cepat berlalu dan kita semua bisa kumpul lagi. Kita bisa belajar kembali di dalam kelas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan makanan. Untuk berbicara tentang pengolahan bahan pangan, mengolah buah segar menjadi makanan dan minuman, itu memang membutuhkan beberapa teknik. Tetapi sebelum kita membahas bagaimana cara mengolahnya, ada baiknya kita juga mengenal tentang buah-buahan yang ada di negara kita. Karena bagaimanapun negara kita ini adalah negara yang kaya akan buah-buahan. Kalau kita berbicara tentang buah segar, secara harfiah, buah segar itu dapat diartikan adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, tetapi buah tersebut sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Dan buah segar juga termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya akan nutrisi yang baik bagi tubuh. Akan tetapi, apabila kita hanya memakan buah-buahan secara langsung, maka lama-kelamaan akan timbul rasa kebosanan. Oleh sebab itu, pada pelajaran prakarya diberikan materi bagaimana cara kita untuk mengolah buah-buahan segar tersebut menjadi makanan dan minuman, agar kita tidak menjadi bosan untuk mengkonsumsinya. Dan yang perlu diingat, buah-buahan segar itu baik untuk tubuh kita, terutama di dalam menghadapi keadaan sekarang ini yang memang benar-benar tubuh kita harus dalam keadaan sehat. Dan salah satunya untuk menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan cara memakan ataupun meminum buah-buahan segar yang banyak di sekitar kita. Nah, kalau berbicara karakteristik buah-buahan yang ada di Indonesia, yang pertama itu kita bagi menjadi buah yang berdasarkan musim. Kemudian ada juga buah yang berbuah sepanjang tahun. Kemudian ada yang berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ada buah tropis, buah subtropis. Dan juga berdasarkan proses pematangannya, buah tersebut ada buah klimaterik dan buah non klimaterik. Nah, kalau kita berbicara buah musiman itu adalah buah yang hanya ada di waktu-waktu tertentu. Contoh, ada musim rambutan, ada mangga, ada durian, kemudian ada duku, dan juga ada kedondong misalnya. Jadi buah-buah tersebut tidak bisa kita temukan setiap hari ataupun setiap bulan. Akan tetapi buah-buah tersebut ada pada waktu-waktu tertentu saja. Selanjutnya buah sepanjang tahun. Maksudnya adalah
buah yang selalu berbuah, tidak mengenal musim. Jadi terus ada di pasaran, terus ada. Contohnya apa? Ada nanas. Di pasar selalu ada nanas. Selanjutnya ada pisang, pepaya, dan juga jambu biji, dan masih banyak buah-buah lainnya. Nah, ini adalah buah-buahan yang bisa kita temukan terus menerus tanpa harus kita menunggu musimnya. Selanjutnya kita berbicara macam-macam buah yang bisa hidup di suatu negara yang memiliki iklim yang berbeda-beda. Karena bagaimanapun seperti yang kita ketahui bahwasanya negara itu memiliki iklim yang berbeda-beda. Ada iklim tropis dan ada iklim subtropis. Kalau kita berbicara buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya itu ada pisang, nanas, mangga. Nah, itu adalah tumbuhan atau buah-buahan yang hanya bisa hidup di daerah yang beriklim panas. Misalnya, kalau mangga di daerah kutub utara yang banyak salju, yang nggak bisa tumbuh, karena memang tumbuhan-tumbuhan itu juga tumbuh berdasarkan iklimnya. Kemudian buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang, contohnya apa? Ada apel, jeruk, stroberi. Dan kita bangsa Indonesia bersyukur bahwasanya negara kita ini memiliki iklim yang bisa ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan, berbagai macam buah-buahan, sehingga negara kita adalah negara yang sangat kaya dengan buah-buahan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang buah klimaterik dan non-klimaterik. Apa itu? Baik, yang pertama, buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Itulah buah klimaterik. Contohnya apa? Ada pisang, ada mangga, ada pepaya, jambu biji, dan lain-lain. Intinya buah klimaterik itu adalah buah yang setelah dipanen dapat diproses dengan alami, sehingga buah tersebut bisa mengalami proses matang bahkan hingga menjadi busuk. Selanjutnya buah non-klimaterik. Buah non-klimaterik itu adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Jadi kalau dalam istilah orang Indonesia itu tidak bisa diimbu. Jadi ketika buah tersebut dipetik, buah tersebut harus segera dikonsumsi. Itu inti daripada buah non-klimaterik. Contohnya apa? Ada semangka, ada anggur, ada jambu air, dan masih banyak lagi buah-buahan yang seperti itu. Jadi tujuannya adalah dengan materi ini siswa ataupun peserta didik dapat membedakan jenis dan karakteristik daripada buah-buahan yang ada di pasaran, sehingga kita bisa membuat kreativitas di dalam mengolah bahan makanan, khususnya mengolah dalam hal buah-buahan. Jadi kita bisa melihat
mana buah-buahan yang bisa langsung diolah ataupun buah-buahan yang harus diimbu dulu setelah dipetik. Nah, kalau kita berbicara tentang pengolahan makanan ataupun pengolahan buah-buahan, di sini kita tidak terlepas daripada alat. Apalagi pada zaman sekarang ini, alat-alat sudah banyak ditemukan untuk membuat minuman khususnya dari buah-buahan. Ada yang disebut dengan blender, ada yang disebut dengan juice maker, ataupun ada alat manual. Tergantung dari alat apa yang kita punya. Tetapi yang paling penting adalah kreativitas di dalam kita membuat suatu olahan khususnya dari buah-buahan. Karena alat hanya sekedar membantu, yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk mengolahnya. Nah, berikut ini bisa dilihat contoh-contoh daripada pengolahan buah, khususnya dari buah-buahan yang ada di Indonesia. Bisa dilihat, selain buah-buahan dijadikan sebagai minuman ataupun makanan, buah-buahan tersebut bisa dijadikan sebagai garnish ataupun sebagai penghias daripada makanan yang lain. Jadi memang terus terang saja, kalau untuk pengolahan makanan itu yang dibutuhkan adalah kreativitas dari sumber daya manusianya. Baik, mungkin ini adalah contoh-contoh daripada hasil pengolahan buah-buahan. Baiklah para peserta didik sekalian, setelah mendengarkan pemaparan yang sudah saya sampaikan, ada tugas yang ingin saya berikan kepada kalian. Kebetulan bulan ini adalah bulan puasa. Saya ingin kalian membantu orang tua membuat minuman segar yang berbahan dasar dari buah-buahan. Tugasnya yaitu nanti minuman tersebut kalian foto dan kemudian kalian buat resep daripada minuman tersebut. Nanti ditulis, kemudian minuman dan juga resep tersebut difoto, lalu dikirimkan melalui nomor WA saya. Nanti untuk nomor WA akan saya berikan kepada wali kelas. Jadi sekali lagi saya minta kalian membuat tugas, yaitu membuat minuman segar yang berbahan dasar dari buah-buahan. Lalu kalian foto, dan untuk resepnya kalian foto juga, nanti bisa diberikan ke nomor pribadi saya. Saya tunggu di hari Senin jam 6 sore. Sekali lagi saya tunggu untuk tugasnya di nomor pribadi saya hari Senin jam 6 sore. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.